Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dalam video ini, Pak Indra akan menjelaskan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian dapat mengikuti video-video terbaru dari Pak Indra. Baik, langsung saja kita masuk mata pelajaran PPKN. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh, menghargai kemampuan teman, merupakan sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Cara mensyukuri karunia Tuhan adalah menjaga kesehatan tubuh seperti berolahraga secara teratur, istirahat cukup, dan makan makanan yang bergizi. Selanjutnya, kita masuk dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup: 1. Manusia, 2. Hewan, dan yang terakhir ada tumbuhan. Setelah kita tahu jenis-jenis makhluk hidup, sekarang kita harus tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Berkembang biak, 4. Tumbuh, 5. Makan dan minum, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. 1. Bergerak. Manusia dan hewan bergerak atau berpindah tempat, sedangkan tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Contohnya, manusia berjalan, berlari, melompat menggunakan kaki. Ular merayap atau melata menggunakan otot perut. Ikan berenang menggunakan sirip. Setelah itu, ada burung terbang menggunakan sayap, dan yang terakhir, tumbuhan bunganya mekar, akarnya mencari mineral dalam tanah. Ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan di siang hari menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sedangkan pada malam hari menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Macam-macam alat pernafasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas dengan paru-paru, cacing dengan kulit, sapi, kucing, kambing, mamalia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang, serangga dengan trakea, dan yang terakhir adalah tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Contoh pertumbuhan: 1. Manusia diawali dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kedua,
ada hewan. Hewan mengalami pertumbuhan menjadi semakin besar. Terakhir, tumbuhan. Tumbuhan berawal dari biji atau tunas, kemudian menjadi lebih besar. Berikutnya, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Adapun cara berkembang biak hewan. 1. Bertelur atau ovipar. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan. 2. Beranak atau vivipar. Contohnya kucing, sapi, kuda, dan kambing. Setelah itu yang terakhir adalah bertelur dan beranak atau ovovivipar. Contohnya ular. Yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Contohnya, 1. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan akan menutup mata saat menerima rangsangan berupa sinar matahari terlalu terang atau silau. Kedua, daun putri malu akan menutup saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Materi selanjutnya adalah mata pelajaran matematika, yaitu menentukan nama bilangan dan lambang bilangan. Menentukan nama bilangan dari lambang bilangan. Contohnya, lambang bilangan 7325 ditulis 7325. Menentukan lambang bilangan dari nama bilangan. Contohnya, nama bilangan 9871 ditulis lambang bilangan 9871. Nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam satu bilangan tertentu. Nilai tempat dari yang paling kecil yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan lain-lain. Cara menentukan nilai tempat. Ada angka 3457. Kita lihat angka yang paling belakang, yaitu angka 7 menempati nilai satuan, terus angka 5 menempati nilai puluhan, angka 4 menempati nilai ratusan, dan angka yang paling depan yaitu angka 3 menempati nilai ribuan. Selanjutnya, mengurutkan bilangan, baik dari yang terkecil sampai ke terbesar ataupun terbesar sampai ke terkecil. Caranya, yang pertama, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Yang kedua, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat angka ratusannya. Selanjutnya, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuan dan ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Dan yang terakhir, jika ribuan, ratusan, puluhannya sama, kita lihat satuannya. Mata pelajaran yang keempat yaitu SBDP, pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Panjang dan pendeknya bunyi dalam lagu dihitung berdasarkan ketukan.
Dalam setiap lagu pasti ada penciptanya. Pencipta lagu disebut komponis. Nah, berikut adalah contoh lagu anak-anak. Di antaranya adalah Cicak di Dinding, Naik Delman, dan Anak Kambing Saya. Mata pelajaran yang terakhir adalah PJOK, gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor dibagi menjadi dua, yaitu ada berjalan dan berlari. Berjalan adalah gerak melangkahkan kaki secara bergantian. Berlari adalah gerakan melangkahkan kaki dengan kecepatan tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.